Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Ustazah Diva. Artinya teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sebelum kita membahas materi bahasa Indonesia, Ustazah Diva akan menyampaikan tema pekan ini. Tema pekan ini adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema pekan ini yaitu menyayangi tumbuhan. Sesuai dengan Quran surat Ar-Rod ayat 4, yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan termasuk dalam kerajaan Plantae, yakni memiliki zat klorofil. Ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, eukariotik, yaitu organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan-bahan genetika disusun menjadi nuklei yang terikat pada membran. Yang kedua, multiseluler, yaitu terdiri atas banyak sel. Yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun dari selula. Yang keempat, memiliki klorofil atau zat hijau daun dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang kelima, mengalami alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Seksual artinya tumbuhan tersebut memerlukan betina dan jantan, sedangkan aseksual hanya cukup satu saja, betina saja. Yang keenam, bersifat stasioner atau tidak dapat berpindah atas kehendak sendiri. Cara merawat tumbuhan. Yang pertama, menyiram. Pastikan ketika teman-teman memiliki tumbuhan di rumah, teman-teman dapat menyiramnya di pagi hari. Jika teman-teman tidak dapat menyiram di pagi hari, teman-teman boleh menyiram pada sore hari. Yang kedua, posisikan cahaya matahari. Maksudnya, teman-teman harus menyempatkan tumbuhan tersebut terkena sinar cahaya matahari secara langsung. Jika teman-teman memiliki tanaman di dalam rumah, teman-teman boleh membawanya keluar dahulu, lalu disimpan kembali di dalam rumah. Yang ketiga, memberi pupuk. Pupuk itu ada pupuk organik yang akan lebih bagus untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Yang keempat, memotong tanaman mati. Selanjutnya, Ustazah Diva akan menjelaskan cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah sebuah cerita yang singkat dan hanya terfokus pada satu peristiwa saja. Cerita pendek dapat disebut juga sebagai cerpen. Ada 3 jenis cerita pendek. Yang pertama, cerpen mini. Cerpen mini adalah cerita dengan jumlah kata antara 750 hingga 1000 kata. Yang kedua, cerpen ideal. Cerpen ideal adalah cerita dengan jumlah kata antara 3000 hingga 4000 kata. Yang terakhir, yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerita dengan jumlah kata antara 4000 hingga 10.000 kata.
Nah, Ustazah Diva akan memberikan proyek untuk teman-teman. Di sana ada beberapa gambar. Gambar itu belum berurutan teman-teman. Sehingga pertama, teman-teman harus mengurutkan gambar tersebut. Yang kedua, teman-teman buatlah cerpen mini. Penggunaan SPOK dan tanda baca yang tepat. Ingat, tadi cerpen mini itu jumlah katanya ada berapa? Ya, ada 750 hingga 1000. Silahkan teman-teman buatkan pada buku bahasa Indonesia teman-teman saja. Sampai sini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Ustazah Diva ketika melakukan video call lewat WhatsApp. Kesimpulannya, Ustazah Diva akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, cerpen adalah cerita pendek yang terfokus pada satu peristiwa. Yang kedua, 3 jenis cerpen, cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Pelajaran yang didapat setelah belajar cerpen adalah yang pertama, cerpen dapat meningkatkan imajinasi seseorang. Kedua, cerpen dapat menambah inspirasi seseorang. Yang ketiga, cerpen dapat menambah jumlah kosakata seseorang. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan menonton video Ustazah Diva hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan. Selamat mengerjakan proyek.